Kok bisa ya negara Korea itu disebut Jepang Barat? Itu bentuk arogansi dari sebagian warga Korea Selatan yang merasa negaranya saat ini sedang maju-majunya. Memang banyak yang berpendapat bahwa K-popers ini tidak mencintai negara mereka sendiri dan mereka itu cenderung mencintai negara Korea kayak gitu. Hey yo, what's up guys, I'm Sulkim, welcome back to my YouTube channel. Nah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah guys, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang hal yang lagi heboh banget dibicarakan oleh netizen, khususnya netizen Indonesia, yaitu tentang Korea yang banyak sekali dikritik. Kok bisa gitu ya? Wait, tahan dulu dong. Sebelum kita bahas bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Nah guys, seperti yang kalian tahu ya, Korea Selatan untuk baru-baru ini itu menjadi trending topik di beberapa belahan dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Kenapa menjadi trending? Karena negara Korea Selatan ini dianggap rasis oleh netizen-netizen, khususnya netizen Indonesia. Bahkan South Korea racism itu menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Aku sempat lihat kemarin dan 2 hari kayaknya trending deh di Indonesia. So, yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa negara Korea Selatan ini dianggap rasis oleh netizen-netizen tersebut? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah dikarenakan stasiun siaran MBC. Nah, untuk stasiun siaran MBC sebenarnya kita udah bahas di video-video sebelumnya. Jadi, stasiun MBC ini dianggap kayak rasis gitu dikarenakan saat menayangkan bagaimana pembukaan Olimpiade Tokyo tahun 2020, mereka ini mendeskripsikan negara-negara dengan cara yang agak kurang baik. Misalnya nih, saat memperkenalkan Indonesia, di tampilan layarnya, mereka itu kayak menambahkan deskripsi-deskripsi yang agak sensitif. Kita itu disebutkan punya GDP rendah. Nggak hanya itu saja, tingkat COVID itu juga di bawah. Habis itu tingkat vaksinasi juga di bawah. Dan ini juga membuat banyak sekali netizen-netizen itu menjadi geram. Dan nggak hanya Indonesia saja, tapi ada juga beberapa negara lain yang digambarkan dengan deskripsi yang sensitif. Misalnya kayak Cina. Jadi untuk Cina sendiri, pihak MBC menempatkan foto peta Wuhan. Habis itu ada juga foto tembok perbatasan Israel-Palestina untuk Palestina dan tembok Berlin untuk Jerman. MBC juga menuai protes keras saat mereka itu memperkenalkan Ukraina di acara pembukaan Olimpiade Tokyo tahun 2020. Jadi mereka itu kayak menempatkan foto kecelakaan Chernobyl yang diingat sebagai salah satu kecelakaan terburuk di dunia. Dan yang mungkin lebih parah adalah saat kontingen Haiti memasuki area parade. Jadi MBC menggunakan foto kerusuhan yang terjadi di sana. Jadi foto yang digunakan mereka itu merujuk pada insiden meninggalnya Presiden Haiti, yaitu Jovenel Moise. Dan sebagai caption, mereka ini juga menjelaskan tentang situasi politik yang berada di negara Haiti. Dan netizen Korea yang menonton secara langsung pun terheran-heran dan melontarkan kekecewaan mereka di forum komunitas Korea. Dan MBC juga seakan memberikan stereotip pada Haiti dengan menempatkan foto kerusuhan. Dan setelah menyiarkan acara pembukaan Olimpiade Tokyo tahun 2020, MBC ini juga pernah kok menyiarkan permintaan maaf karena telah menggunakan foto dan keterangan yang tidak layak. Dan para pembawa acara juga meminta maaf langsung kepada atlet Ukraina dan juga Haiti. Dan stasiun televisi Korea Selatan itu juga masih mendapatkan kecaman keras dari netizen Korea karena permintaan maaf mereka juga dinilai enggak tulus. Dan akhirnya mereka juga menyampaikan permintaan maaf melalui akun Twitter, tapi yang unik adalah pakai bahasa Korea. Dan itu juga ngebuat netizen menjadi geram karena nggak ada yang ngerti gitu bahasa Korea, kecuali mungkin orang yang telah mempelajari bahasa Korea dan juga orang Korea itu sendiri. Dan mereka pun ngerilis permintaan maaf tapi dalam versi bahasa Inggris supaya dapat dimengerti oleh netizen dunia. Jadi mereka kurang lebih mengatakan bahwa gambar dan keterangan dimaksudkan untuk memudahkan pemirsa memahami negara yang masuk dengan cepat selama upacara pembukaan. Tapi kamu akui bahwa ada kurangnya pertimbangan untuk negara-negara yang bersangkutan. Dan pemeriksaannya juga tidak cukup menyeluruh. Itu adalah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Dan kontroversi MBC ini kian memanas guys, hingga akhirnya Direktur Utama MBC menggelar konferensi pers untuk meminta maaf. Dan dalam sesi Q&A, Park Sung Jae juga mengungkap bahwa telah mengirimkan surat permintaan maaf ke kedutaan besar dan juga Rumania. Tapi Cinggu, di Dirut MBC Park Sung Jae itu tidak dapat mengirimkan surat permintaan maaf ke Haiti yang ternyata telah menarik diri dari Seoul. Dan menyusul permintaan maaf Park Sung Jae, Menteri Luar Negeri Haiti yaitu Claude Joseph akhirnya memberikan respon. Nah, Menteri Luar Negeri Haiti yaitu Claude Joseph menilai bahwa tindakan stasiun televisi Korea Selatan itu enggak dapat ditolerir. Namun hal itu juga tidak akan mengalihkan perhatian 6 delegasi atlet Haiti yang berjuang di Olimpiade Tokyo tahun 2020.
Dan Mr. Joseph juga mengatakan bahwa permintaan maaf saja itu nggak cukup. Dan untuk informasi aja ya guys, ini tuh bukan pertama kali MBC itu mendapat kecaman karena tindakan rasis mereka. Tapi ada juga di Olimpiade Beijing tahun 2008, MBC mengenalkan CAS sebagai jantung Afrika yang telah mati. Dan Zimbabwe dengan keterangan inflasi yang mematikan. Dan guys, ternyata ya, nggak hanya MBC saja yang dikecam oleh netizen, tapi ada juga atlet asal Korea Selatan yang juga dikecam oleh netizen karena dia itu menyebutkan seorang atlet dari Iran seperti teroris. Nah, atlet yang aku maksudkan adalah Jin Jong-ah. Jadi dia ini merupakan atlet menembak dari Korea Selatan. Dia juga menuai kontroversi setelah menyebut Japat Forolgi, peraih medali emas di nomor 10 meter asal Iran sebagai teroris. Dan mengutip Korea Times, Jin Jong-oh bahkan menyebut IOC ini nggak punya akal sehat karena mengizinkan Forolgi untuk ikut Olimpiade. Jin ini juga bahkan menyebutkan bahwa Forolgi adalah anggota Korps Garda Revolusi Iran yang dicap teroris oleh Amerika Serikat pada 2019. Sedangkan di Iran, Korps ini adalah salah satu sayap militer resmi milik negara. Bahkan mantan Presiden Iran Ahmadinejad pernah bergabung dengan korps tersebut pada tahun 1986. Dan setelah mendapatkan banyak kritikan dan pernyataan resmi dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Korea Selatan, Jin pun meminta maaf. Dia mengatakan, "Saya sangat merenungkan hal ini dan saya meminta maaf kepada Forolgi yang terluka oleh pernyataan saya." Wah, parah juga ya kalau kita itu menyebutkan seseorang itu teroris gitu ya. Parah banget loh guys, karena itu udah rasisme banget sih. Dan guys, ternyata ya rasisnya itu nggak cuman ke negara-negara lain atau atlet di negara lain, tapi atlet di negara mereka sendiri itu juga kayak mendapatkan hal yang serupa. Jadi atlet yang aku maksudkan di sini adalah atlet yang bernama Ansan. Jadi dia ini merupakan seorang atlet wanita yang berusia 20 tahun dan dia juga menyumbang medali emas di cabang olahraga panahan. Dan gak main-main, ia ini bahkan menyumbang 3 emas loh guys buat negerinya. Tapi alih-alih dirayakan bak pahlawan ya, An ini malah mendapatkan kritikan cuma karena rambut doang. Ia ini dihujani komentar negatif dari para warganet yang kebanyakan adalah pria tapi kok gini banget ya. Jadi feminisme di Korea Selatan memang sering disalah maknai sebagai hal yang radikal. Tapi meski banjir kritikan, banyak juga kok upaya perlawanan dari warganet dan juga figur perempuan lain atas tudingan negatif warganet Korea Selatan atas An. Dan gak cuman oleh orang Korea sendiri, tapi kemarin juga sempat kita bahas ya, ada salah satu atlet dari Korea, aku lupa banget siapa namanya. Jadi ada seorang MC di Yunani. Jadi MC di Yunani ini pas saat mengomentari tentang atlet Korea itu, dia emang kayak rasis banget sih. Jadi dia itu kayak mengomentari tentang mata dari si atlet Korea. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi dengan si MC-nya? MC-nya itu bahkan sampai dipecat, sampai segitunya loh guys, televisi di Yunani. Jadi mereka itu memang tidak mentolerir hal-hal yang berbau rasisme. Tapi untuk MBC gitu ya guys. By the way, perlu kalian tahu ya, untuk MBC sendiri, netizen Korea juga benar-benar marah kok dengan apa yang dilakukan oleh MBC. Makanya kemarin mereka itu juga sampai kayak ngajuin petisi ke situs Blue House. Jadi situs Blue House ini merupakan situs kepresidenan di Korea Selatan, dan warganet Korea itu meminta supaya Blue House ini menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh MBC. Karena banyak sekali dari warganet Korea itu menganggap bahwa permintaan maaf saja memang tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena permasalahan ini bukan hal yang sepele, tapi permasalahan ini juga besar banget. Makanya netizen Korea itu benar-benar geram banget dan sampai ngajuin petisi ke situs Blue House gitu guys. Intinya ini juga masalah sensitif, aku sih no comment banget ya tentang hal yang satu ini. Dan kalian tahu nggak guys, kemarin di Twitter banyak sekali yang menyebutkan bahwa Korea ini itu Jepang Barat. Kok bisa ya negara Korea itu disebut Jepang Barat? Apa alasannya? Nah, buat kalian yang kemarin main-main Twitter pasti menemukan banyak sekali tweet yang menyebutkan bahwa Korea itu merupakan Jepang Barat. Jepang Barat sendiri adalah sebutan Jepang untuk semenanjung Korea saat masih bercokol di negara tersebut. Seperti diketahui, semenanjung Korea memang berada di bawah kendali Jepang untuk 35 tahun lamanya. Lama banget kan guys? Tapi, apa betul nggak sih saat itu Korea disebut sebagai Jepang Barat? Nah, asumsi belum menemukan fakta sejarah yang menyebutkan bahwa di era kolonialisme Jepang, semenanjung Korea disebut dengan nama Jepang Barat. Berdasarkan sejumlah sumber, di Korea sendiri, zaman penjajahan Jepang dikenal dengan zaman pendudukan Jepang atau Ije Gangchomgi
atau zaman Kekaisaran Jepang, atau dalam bahasa Korea itu disebut dengan Iljesidde. Kadang-kadang juga disebut Wechong yang artinya administrasi Jepang. Nah, di Jepang, zaman ini dipanggil Korea di bawah pemerintahan Jepang. Dan kendati demikian, istilah Jepang Barat adalah singgungan populer yang disematkan warganet hanya karena posisi semenanjung Korea yang ada di sebelah barat Jepang. Dan menanggapi hal ini, pakar budaya Korea Selatan dari Universitas Indonesia yaitu Rostine menyebutkan bahwa di era kolonialisme Jepang di semenanjung Korea, Jepang menyebut wilayah itu sebagai Choson aka Joseon. Sementara orang Korea disebut dengan Choseonjin. Ini merujuk pada kekaisaran terakhir yang berkuasa di sana sebelum pemerintahan Jepang masuk. Adapun nama Korea yang sekarang dipakai pada pelafalan internasional merujuk pada dinasti Koryo yang punya hubungan internasional luas. Dalam bahasa Jepang saat ini, Korea Selatan disebutkan Konku, merujuk pada Sino-Korea dari nama resmi Korea Selatan yakni Daehanmingguk. Nah, Rostine mengatakan bahwa enggak banyak orang yang tahu tentang Joseon, orang lebih tahu Korea yang dari Koryo. Jadi selama ini nggak dikenal dengan istilah Jepang Barat. Jadi ia beranggapan bahwa istilah ini mungkin muncul begitu saja karena tidak umumnya informasi tentang masa kolonialisme Jepang di semenanjung Korea yang diketahui orang Indonesia. Dan pakar budaya itu melanjutkan bahwa saat dia membawa tesis, dia juga belum banyak yang mengetahui kalau ada orang Korea yang jadi tentara Jepang saat invasi ke Indonesia. Dan dia juga pikir bahwa Jepang Barat sebutan saja karena posisinya kan di sebelah barat Jepang. Dan mengenai tindakan Korea Selatan yang memicu kontroversi selama Olimpiade ini, Rostine menilai bahwa itu adalah salah satu bentuk arogansi dari sebagian warga Korea Selatan yang merasa negaranya saat ini sedang maju-majunya. Dan menurutnya sebagai negara maju, Korea Selatan bisa dibilang baru, yakni sejak kepemimpinan Park Chung-hee yang menjabat sebagai presiden pada tahun 1961 sampai 1979. Dan kalau di era kepemimpinan Park sendiri, diplomasi yang sebelumnya juga lebih sering dilakukan oleh negara lain ke Korea Utara dan mulai diupayakan untuk beralih ke Korea Selatan. Bahkan Park juga membuat kebijakan kontroversial dengan membuka keran perdagangan dengan Jepang. Dan dalam sejumlah rujukan, langkah Park juga nyatanya mampu membawa Korea Selatan ke negara dengan pendapatan menengah di tahun 1970-an dan melompat menjadi negara dengan pendapatan tinggi pada dekade 90-an. Rostine juga menyebut bahwa hubungan Korea Selatan dengan Jepang saat ini pun bisa dibilang it's okay, nothing problem. Tapi untuk generasi tua, trauma sejarah itu masih ada di kedua belah pihak. Dan bahkan orang Jepang juga merasa khawatir kalau memiliki calon menantu dari Korea Selatan. Well guys, tadi kita sudah melihat ya bagaimana pernyataan dari pakar budaya. Dan dia juga menjelaskan kepada kita kenapa sih negara Korea ini sampai disebut Jepang Barat. Karena mungkin itu adalah posisinya yang emang mungkin di sebelah barat Jepang, makanya disebut Jepang Barat kayak gitu guys. Sekarang udah ngerti kan dengan sebutan tersebut? Ya untuk masalah ini emang benar-benar sensitif banget. Aku sih no comment ya, takutnya ntar komen ini, ntar komen itu salah. Dan kembali lagi ya, yang pasti banyak dikritik itu adalah K-pop dan juga K-popers, karena banyak sekali yang menganggap bahwa K-popers ini itu cinta sama Korea. Padahal nggak semua K-popers itu benar-benar cinta loh sama Korea. Karena untuk K-pop sendiri itu banyak tipenya. Ada yang suka boybandnya, ada yang suka girlbandnya. Emang ada yang suka budaya Koreanya, ada juga yang cinta sama Koreanya, tapi nggak semua kayak gitu. Untuk contohnya kayak aku juga ya mungkin kalau dibilang suka sama Korea nggak terlalu sih. Aku tuh lebih suka sama karya kayak mereka, kayak boyband, girlband, dan juga drama itu aja sih. Untuk cinta sama negara enggak sih, aku lebih cinta sama Indonesia. Ngapain juga kita cinta sama negara lain kan ya. Intinya kita juga enggak seperti yang dipikirkan oleh orang lain lah. Karena seperti yang aku lihat memang banyak yang berpendapat bahwa K-popers ini adalah orang yang tidak mencintai negara mereka sendiri. Dan mereka itu cenderung mencintai negara Korea kayak gitu. Tapi enggak semua K-popers kayak gitu. Dan aku rasa K-popers Indonesia juga kebanyakan, kalau Indonesia juga dirasisin sama negara lain, khususnya negara Korea, mereka juga banyak kok yang mengutarakan kecewaan mereka dan juga menyampaikan kritikan mereka terhadap Korea. Dan bahkan sini ada di YouTubeku, mereka itu kayak komen gini, "Sudahi pengelmu, mari angkat bendera, tunjukin prestasimu." Ada juga yang berkomentar, boykot K-pop dan drakor dan MBC, unfollow report. Cukup rumit guys, cukup rumit gitu. Yang salah MBC sama yang beberapa orang-orang tadi. Dan yang terkena impact adalah boyband, girlband, K-drama, dan juga bahkan kita sebagai K-popers. Rumit juga ya. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan see you next time ya di video berikutnya. I'm Yusuf pamit. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.